Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Khairunisa, kelas R6F dengan NPM 2019-01-513, ingin menampilkan video tentang konseling person centered learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih, Bu. Silakan duduk. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Zahra Khairunisa. Kamu bisa panggil saya Ibu Zahra. Silakan kakak memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ihsan Ramadan. Saya kelas 3 SMA di MAN 18 Jakarta. Oh, Kak Ihsan. Iya. Saya panggil Kak Ihsan Iya. ya. Gimana nih kabarnya Kak Ihsan? Alhamdulillah kabar saya baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Kak Ihsan tahu tempat ini dari mana? Kebetulan saya tahu tempat ini dari teman saya. Oke, apakah Kak Ihsan sudah pernah melakukan konseling? Kalau untuk melakukan konseling ini baru pertama kali, jadi belum pernah, Bu. Baik. Sebelumnya apakah Kak Ihsan sudah tahu apa itu konseling? Kalau untuk konseling saya sih sudah tahu karena di sekolah juga pernah dipelajari dan saya juga belajar tentang konseling. Oke, Kak Ihsan sudah sedikit tahu ya? Iya. Iya. Jadi saya sedikit jelaskan nih tentang bimbingan dan konseling. Jadi bimbingan dan konseling ini adalah proses pemberian bantuan oleh konselor kepada klien untuk memecahkan masalahnya. Dan itu ada juga nih asas-asasnya. Yang pertama, asas kerahasiaan, yaitu di mana data dan informasi Kak Ihsan akan terjamin kerahasiaannya. Yang kedua, asas kesukarelaan. Saya pengen tanya nih, Kak Ihsan datang ke sini atas kemauan sendiri atau bagaimana? Saya kesini atas kemauan saya sendiri. Oke, baik. Yang ketiga, asas keterbukaan, di mana Kak Ihsan bebas bercerita tentang masalahnya sehingga proses konseling ini berjalan dengan lancar. Baik, setelah saya jelaskan apa itu BK kepada Kak Ihsan, bisa Kak Ihsan ceritakan tentang apa yang dirasakan saat ini? Masalah yang saya alami, saya sulit banget untuk memanajemen waktu. Apalagi saya juga memiliki banyak kegiatan di sekolah seperti organisasi, ekstrakurikuler, dan kalau di rumah membantu orang tua dan main gitu. Jadi kayak saya susah banget untuk memanajemen waktu dengan baik. Oke, baik. Jadi permasalahan Kak Ihsan di sini adalah sulit memanajemen waktu karena Kak Ihsan banyak sekali ya kegiatannya di luar. Kalau boleh saya tahu, apa nih kegiatan Kak Ihsan selama di sekolah maupun di rumah? Kalau untuk kegiatan di sekolah seperti biasa belajar, tapi setelah pulang sekolah biasanya juga ada ekstrakurikuler di hari-hari tertentu dan ada organisasi. Nah, organisasi itu biasanya ada rapat dan lain-lain. Nah, kalau untuk di rumah palingan sih membantu orang tua dan juga sering banget saya tuh pulang sekolah main karena saya suka banget main sih, Bu. Oke, Kak Ihsan suka banget nih ya mainnya dan banyak kegiatan juga di sekolah. Kalau boleh saya tahu, Kak Ihsan nih sesering apa nih main dan sampai jam berapa kalau pulang main? Kalau untuk main saya sih pulang sekolah pasti main karena godaan dari teman-teman untuk ngajak main itu selalu ada. Apalagi juga kalau saya udah main itu saya kadang lupa waktu. Apalagi kalau udah ngumpul sama teman pasti lupa waktu banget. Dan saya juga kalau misalnya Sabtu Minggu libur juga saya juga main kan. Oke, menurut Kak Ihsan nih ya, kegiatan yang main sampai lupa waktu, menurut Kak Ihsan itu menguntungkan atau merugikan? Menurut saya sih merugikan ya, Bu, tapi kan namanya anak muda demen banget main. Saya juga sadar kalau itu merugikan karena saya juga keteteran dalam mengerjakan tugas. Tapi ya namanya anak zaman sekarang pasti main itu kayaknya yang utama deh menurut saya sih gitu sih, Bu. Oke, baik. Saya paham sekali apa yang Kak Ihsan rasakan. Karena Kak Ihsan kan sudah memasuki dunia SMA. Emang godaan main tuh emang sering. Setelah Kak Ihsan nih sudah menceritakan masalahnya tentang manajemen waktu, menurut Kak Ihsan, apakah Kak Ihsan sudah mencoba cara bagaimana bisa memanajemen waktu Kak Ihsan dengan baik? Kalau menurut saya sih, saya waktu itu sudah pernah mencoba dengan cara fokus belajar di rumah, mengurangi main. Tapi gimana ya, namanya seperti yang tadi saya bilang, teman-teman tuh selalu mengajak main, jadi kayak godaan tuh ada aja, Bu, gitu. Jadi ya dia udah main lagi gitu. Oke, saya sangat menghargai keputusan Kak Ihsan seperti itu, tapi Kak Ihsan sudah mencoba fokus belajar. Saran saya nih ya Kak, Kak Ihsan bisa membuat
potongan kertas kecil, kemudian dituliskan dengan catatan tugas, ditempelkan di lemari sehingga Kak Ihsan tahu apa yang akan Kak Ihsan kerjakan dan prioritaskan. Itu sih menurut saya. Setelah kita berbicara tentang masalah Kak Ihsan tentang manajemen waktu, kapan nih Kak Ihsan bisa memulai cara yang sudah kita bicarakan tadi? Kalau dari saya sih setelah konseling ini saya akan mau mencoba memulai seperti apa yang tadi Ibu sarankan, seperti membuat sticky notes dengan berisi jadwal-jadwal belajar saya, jadwal-jadwal tugas saya, agar saya bisa memanage mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu, seperti itu Bu. Baik, saya harap Kak Ihsan juga bisa manajemen waktu dengan baik dengan cara itu, dan Kak Ihsan bisa segera mengerjakan tugasnya. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi Kak Ihsan? Sejauh ini sih sudah cukup Bu. Oke, baik. Setelah kita melakukan proses konseling, apa sih yang Kak Ihsan rasakan? Kalau yang saya rasakan sih yang pertama, saya rasa cukup tenang karena apa yang saya rasakan itu sudah dikeluarkan semua, saya sudah cerita kepada Ibu. Yang kedua, saya juga sekarang sudah terbuka pikirannya karena udah ada jalan tata cara saya gimana untuk memanajemen waktu di kemudian hari. Jadi seperti itu. Jadi saya sudah ada jalan untuk cara manajemen waktu diri saya sendiri. Oke, baik Kak Ihsan, sudah bisa nih ya kayak tahu cara-caranya manajemen waktu dengan baik, dan saya harap Kak Ihsan bisa melakukan itu dengan baik. Saya rasa cukup pertemuan pada kali ini. Saya harap Kak Ihsan bisa melakukannya dengan baik. Terima kasih ya Kak Ihsan. Terima kasih Bu. Saya pamit dulu lah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.